Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini ya dalam perkuliahan keperawatan dasar. Dalam pertemuan sekarang kita bahas berkaitan dengan teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ya. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Nah, sehingga masing-masing beberapa ahli itu menyampaikan terkait dengan model kebutuhan dasar manusia yang menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu ya. Nah, dalam pertemuan sekarang akan kita bahas berkaitan dengan konsep model kebutuhan dasar manusia menurut Maslow ya. Teman-teman pasti masih ingat bahwa Maslow itu membagi kebutuhan dasar manusia berdasarkan 5 tingkat yang kemarin Ibu sampaikan ya. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Di slide ini menjelaskan bahwasanya hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow ini menjadikan suatu landasan ya, landasan referensi yang digunakan kita seorang perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia klien ya. Nah, kita tahu bahwa menurut Maslow ini ada tingkatannya dalam kebutuhan dasar manusia sehingga bisa kita memprioritaskan, artinya dalam pemenuhannya itu kita bisa memahami berkaitan dengan prioritas mana yang harus dipenuhi sekarang atau kebutuhan mana yang bisa ditunda ya. Pada prinsipnya klien seorang manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang artinya yang utuh gitu ya, yang utuh di mana tersampaikan oleh Maslow ini bahwa seseorang mempunyai kebutuhan berdasarkan kebutuhan fisiologi, kemudian aman, nyaman gitu ya, lalu harga diri. Nah, selain itu juga berkaitan dengan aktualisasi diri dan itu yang tersampaikan ya, yang menurut kemarin bahwa hierarki kebutuhan Maslow ini ada 5 tingkatan itu ya, dari fisiologi, aman, nyaman, rasa cinta kasih, harga diri, dan aktualisasi diri itu ya. Nah, itu menjadi referensi untuk kita seorang perawat, mana yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi dalam waktu saat ini atau mana yang bisa ditunda tetapi tetap kita berikan. Nah, itu ya. Oke, di slide ini bisa terlihat jelas ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, di mana terbagi 5 tingkatan gitu ya. Dari yang pertama disampaikan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas yang terbesar ini ya. Nah, kebutuhan fisiologi ini merupakan hal yang mutlak yang harus terpenuhi untuk seseorang bisa mempertahankan kehidupannya ya. Nah, kebutuhan ini diantaranya apa saja? Nah, nanti tersampaikan secara terinci di bawahnya ya. Nah, lalu yang kedua kebutuhan aman, nyaman, kemudian nah ini merupakan tingkatan kebutuhan yang kedua. Nah, yang ketiga kebutuhan cinta, menyayangi, memiliki ya. Nah, cinta dan memiliki juga merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Lalu setelah itu yang keempat adalah kebutuhan harga diri dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, tingkatan inilah mana yang harus diprioritaskan berkaitan dengan prioritas untuk mempertahankan kehidupan klien. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dipahami sehingga kita bisa melangkah dalam penentuan prioritas intervensi apa yang harus didahulukan untuk menyelamatkan pasien ya. Selanjutnya kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kebutuhan fisiologi, nah ini ya,
kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow yang pertama itu yang paling dasar menurut hierarki Maslow adalah kebutuhan fisiologi ya. Nah, kebutuhan fisiologi ini adalah kebutuhan yang paling esensial di mana sangat mempengaruhi berkaitan seseorang untuk bisa mempertahankan hidupnya ya. Nah, sehingga menempati prioritas yang tertinggi ya, prioritas yang terbesar itu ya. Nah, kebutuhan fisiologi yang dimaksud untuk seseorang bisa mempertahankan hidupnya itu diantaranya dalam pemenuhan apa saja. Nah, di sini bisa dilihat dari kebutuhan oksigen, kemudian cairan, nutrisi, lalu eliminasi, istirahat, lalu kemudian tempat tinggal ya. Tempat tinggal ini dalam hal kebutuhan perlindungan ya, kemudian istirahat dan seksualitas. Nah, kebutuhan fisiologi tersebut minimal harus terpenuhi ya untuk mempertahankan kehidupan manusia ya. Lanjut. Nah, yang kedua tersampaikan oleh Abraham Maslow bahwasanya kebutuhan dasar manusia juga membutuhkan kebutuhan keamanan dan keselamatan ya. Nah, kebutuhan keamanan dan keselamatan menempati tingkat kebutuhan yang kedua dalam hierarki Maslow ya. Dalam hal ini meliputi keselamatan fisik, keselamatan psikologis ya. Nah, keselamatan fisik ini di mana kita bisa memenuhi dalam hal perlindungan dari bahaya ya, dari bahaya secara aktual maupun potensial itu ya. Salah satu contoh ketika kita menjadi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pasien, maka harus memperhatikan terkait dengan resiko-resiko yang dapat menimbulkan pasien cedera, tidak selamat ataupun tidak aman ya. Di antaranya contohnya dalam melakukan tindakan berkaitan dengan kompetensi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasien, contohnya cuci tangan ya. Nah, cuci tangan sebelum melakukan tindakan untuk mempertahankan untuk menghindari adanya suatu potensial infeksi ya. Nah, selain itu juga kita mempertahankan berkaitan dengan teknik steril dalam melakukan semua tindakan ya. Nah, selain itu misalkan contohnya kita sebagai perawat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pasien memberikan obat misalkan. Nah, untuk melindungi atau membuat pasien aman terhindar dari cedera fisik, kita mempertahankan berkaitan dengan prinsip kebenaran dalam memberikan obat itu ya. Nah, itu salah satu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam melindungi, memberikan kebutuhan aman, nyaman terhadap pasien secara fisik gitu ya. Nah, selain itu juga misalkan kita sebagai perawat memberikan pengaturan posisi, memindah pasien. Nah, itu juga harus aman. Ketika pasiennya tidak sadar, maka dia mempunyai resiko jatuh besar sehingga kita memberikan kebutuhan keamanannya itu ya. Nah, selain terkait dengan keselamatan fisik, maka seseorang juga butuh keselamatan secara psikologis. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan ancaman terhadap pengalaman baru yang tidak dikenal. Maksudnya peran kita sebagai perawat tentunya di dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya memperhatikan berkaitan dengan kondisi psikologisnya. Jadi jangan sampai menimbulkan dampak efek trauma terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, contohnya pasien merasakan takut, nyeri berlebihan gitu ya. Nah, hal-hal itu harus kita perhatikan di dalam melakukan tindakan, bagaimana caranya supaya klien itu tidak merasakan trauma ya, trauma terkait dengan tindakan invasif, sehingga harus kita benar-benar memperhatikan prinsip tadi komunikasi terapeutik ya, sehingga dia tidak takut. Lalu peran kita harus kita maksimalkan di edukasi, di motivasi. Nah, sehingga secara psikologis pasien itu merasakan tenang, nyaman, tidak ada rasa takut. Nah, itu apalagi yang kita kelola pasiennya anak contohnya ya. Anak itu resiko tinggi terjadi reaksi hospitalisasi. Jadi adanya respon dampak dari dirawat rumah sakit sehingga
dia muncul takut terhadap perawat, takut terhadap tindakan invasif, takut terhadap lingkungan baru, sehingga kita modifikasi. Kita harus memenuhi keselamatan psikologis anak dengan memberikan teknik-teknik modifikasi lingkungan. Contohnya kita dalam melakukan tindakan sambil diajak bermain, lalu disettinglah ruangan seperti ruangan area bermain, dipasanglah gambar-gambar di mana anak bisa menyukai. Nah, itu salah satu untuk memberikan pemenuhan keselamatan secara psikologis ya. Perawat itu adalah menjadi perawat terdepan dalam proses penyembuhan. Itu artinya apa? Karena kita itu terjun, artinya memberikan pelayanannya itu dalam rentang waktu yang lama dibanding tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, selama 24 jam boleh dikatakan pasien itu bersama dengan perawat. Nah, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan. Nah, terutama dalam pemenuhan rasa aman, kemudian rasa nyaman. Nah, itu ya, kita sama-sama memberikan bantuan dalam hal kekuatan support. Nah, selain kita dalam memberikan tindakan-tindakan invasif ya. Nah, terkadang kita berpikir perawat itu tidak hanya memberikan pemenuhan kebutuhan fisik, karena apa? Hal ini juga menjadikan suatu prioritas terutama dalam aman dan nyamannya pasien ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga menggugah hati kita untuk kita itu siap hadir dalam pemenuhan semua kebutuhan. Nah, ini menurut Maslow juga ternyata berada dalam level tertinggi, artinya juga prioritas juga gitu selain kebutuhan fisiologisnya itu ya. Oke, ini slide ini masih menjelaskan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tadi, keamanan dan keselamatan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan seorang perawat? Nah, sehingga kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu perlindungan dari bahaya kecelakaan di rumah ataupun di rumah sakit gitu ya. Nah, tugas kita kalau sudah menjadi perawat itu secara sasaran itu tidak hanya pasien di rumah sakit, tetapi ketika di masyarakat juga kita tergugah bahwasanya kita punya peran dalam peningkatan kesehatannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ini, di mana seseorang bisa mendapatkan perlindungan gitu dari bahaya kecelakaan apapun itu gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit tentunya berkaitan dengan segala prosedural dari pasien masuk sampai pasien pulang, sehingga pasien itu benar-benar mendapatkan aman dan selamat gitu ya. Nah, beberapa kasus juga terjadi, pernah kita dengar pasien itu mendapatkan, artinya mengalami komplikasi saat dilakukan perawatan, contohnya luka dekubitus misalkan, atau pasiennya jatuh dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ketika kita memahami hal ini, bahwasanya kita tidak hanya memenuhi kebutuhan secara fisiologis, tetapi kita harus memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan pasien, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, bagaimanapun ketika kita sudah bekerja atau kita sudah artinya menyandang profesi perawat, itu adalah sesuatu tanggung jawab dan kewajiban kita berkaitan dengan semua pemenuhan, di mana kita berjuang untuk, artinya untuk meningkatkan status kesehatan itu dalam benar-benar dalam rentang yang sempurna, dalam taraf yang sempurna, yang optimal itu ya. Tidak hanya mengalami bebas dari nyeri, bebas dari sakit, bebas dari pusing, tetapi dia juga nyaman secara psikologis, secara fisik, dia juga nyaman, dia juga aman. Nah, itu ya. Ya. Kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebutuhan mencintai dan memiliki ya. Hal ini juga merupakan kebutuhan dasar pada level yang tinggi ya, di mana kebutuhan mencintai dan memiliki ini adalah
bagaimana kita memahami dan menerima orang lain, atau bagaimana seseorang ingin dimengerti atau diterima oleh orang lain. Nah, hal ini menyangkut terkait dengan kondisi psikologis ya. Jadi adanya suatu perasaan seperti saya dicintai orang lain, saya diterima orang lain, kemudian diterima oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan cinta dan memiliki itu ya. Nah, bagaimanapun seseorang yang bermasalah terhadap kondisi kesehatannya itu tidak bisa dipungkiri berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini mendukung besar dalam proses penyembuhan pasien gitu ya. Sehingga pasien itu ketika pasien itu merasakan sepi, merasakan terisolasi, maka akan terjadi penurunan dalam motivasi hidupnya sehingga berpengaruh terhadap mekanisme coping dan perubahan perilaku dalam peningkatan kesehatan gitu ya. Nah, untuk itu ini menjadikan suatu artinya suatu panggilan kita juga. Kita harus sensitif ya. Kita harus sensitif ketika ada pasien mengalami masalah dalam hal ini, karena hal ini merupakan kondisi yang tidak bisa diukur tetapi bisa kita lihat. Artinya hal ini bisa kita dapatkan melalui pengamatan kita, kenapa pasien tampak murung, kenapa pasien tampak diam, kenapa kita ajak komunikasi hanya menjawab 1-2 kata. Nah, berarti ada apa dengan psikologisnya. Nah, sehingga nanti tergali. Nah, setelah tergali, maka kita atasi dalam pemenuhan kebutuhannya gitu ya. Nah, beberapa tindakan dalam pemenuhan kebutuhan mencintai dan memiliki ini tentunya tidak bisa hanya kita sendiri dalam memenuhinya, sehingga kita perlu melibatkan keluarga ya. Keluarga, teman dekat gitu dalam proses asuhan keperawatan kita harus libatkan itu. Selain itu juga tentunya kita bisa tidak untuk diterima pasien gitu. Jadi kita sebelum itu harus membina hubungan saling percaya dulu. Ketika pasien itu percaya kepada kita, maka akan terbina hubungan yang baik sehingga pasien bisa merasakan bahwa perhatian kita, kehadiran kita itu termasuk dalam bentuk cinta. Bahwa dia bisa merasakan bahwa dia dimiliki oleh kita. Nah, itu ya. Ya, kita lanjutkan di slide ini masih menjelaskan terkait dengan bagaimana kita seorang perawat bisa memenuhi kebutuhan cinta dan memiliki pasien gitu ya, sehingga pasien itu merasakan dicintai dan dimiliki oleh orang lain sehingga merasa dirinya itu berarti, pada akhirnya nantinya akan mempengaruhi berkaitan dengan konsep dirinya ya. Nah, kita sebagai perawat untuk membantu dalam pemenuhan itu, maka kita harus memahami berkaitan dengan konsep cinta perawat dan klien gitu ya. Pada intinya kita harus mencintai pasien gitu ya. Nah, dalam hal ini tanda kutip seberapa besar cinta kita terhadap pasien. Nah, terus artinya apa? Nah, konsep cinta ini dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk dukungan gitu ya. Jadi kita hadir siap memberikan dukungan apa yang terbaik untuk pasien gitu. Apa yang dinyatakan pasien, apa yang diinginkan pasien, apa yang dilakukan pasien. Nah, dalam semua itu kita harus sensitif, kita harus aktif dalam pemberian dukungan, tentunya dukungan ke arah peningkatan status kesehatan gitu ya. Nah, lalu semua itu harus kita lakukan dengan tulus gitu ya. Jadi ketulusan ini menjadikan suatu prioritas. Tulus ini artinya kita siap hadir, benar-benar hadir dengan jiwa raga kita gitu. Bahkan kita itu memprioritaskan, artinya memposisikan pasien ini adalah orang yang nomor satu untuk kita bantu gitu. Jadi posisi kita perawat ini lebih
mengutamakan pasien daripada kepentingan diri sendiri ataupun keluarga tanpa mendapatkan balasan apapun itu. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa lekat di hati kita ya, sehingga kita itu benar-benar bisa menjadi perawat yang siap hadir dan mempunyai rasa cinta terhadap klien gitu ya. Nah, selain itu juga bentuk-bentuk perhatian kita yang kita berikan. Kita harus punya hati terbuka, sensitif. Jika pasien menunjukkan butuh sesuatu, maka kita hadir untuk memberikan perhatian. Kita tanyakan apa yang sedang dirasakan. Kita bantu untuk mengatasi masalahnya gitu. Sekiranya kita lihat pasien kok berbeda, tampak diam dan murung, maka kita hadir. Nah, kita memberikan sesuatu, perhatian, dukungan. Nah, itu ya. Jadi perawat itu tidak hanya datang ke ruangan pasien itu ketika memberikan obat, lalu mengganti infus, gitu. Lalu ketika dipanggil pasien merasakan nyeri. Nah, tidak hanya itu ya. Kita hadir benar-benar hadir waktu kita untuk pasien dalam semua pemenuhan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga apa yang dibutuhkan dia dari sisi hati itu akan terpenuhi itu ya. Luar biasa pekerjaan kita ya, tentunya berhubungan dengan hati juga ya, tidak secara fisik kita berikan, tapi hati kita juga kita berikan untuk klien dan masyarakat gitu ya. Oke, tingkat kebutuhan selanjutnya menurut Maslow adalah kebutuhan harga diri ya. Nah, kebutuhan harga diri ini adalah keinginan seseorang untuk dihargai gitu ya. Lalu seseorang yang terpenuhi kebutuhan harga dirinya pasti akan mempunyai rasa percaya diri dan mandiri ya, sehingga mempengaruhi berkaitan dengan kesehatan itu ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka seseorang pastinya akan mengalami penurunan motivasi hidup gitu ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan harga diri seseorang, itu diantaranya kan ada peran, perubahan, gambaran diri. Nah, itu ya salah satunya. Nah, sejauh mana individu itu bisa menilai dirinya bahwa dia itu punya arti gitu ya. Dia punya arti, kemudian orang itu akan senang dengan apa yang dia lakukan ya. Dia berharga, dia punya banyak, dia adalah sosok seorang yang punya banyak kompetensi misalkan, yang bisa membuat orang lain itu puas, senang. Nah, ini tentunya mempengaruhi berkaitan dengan motivasi kehidupannya dia ya. Nah, beberapa hal ini harus kita pahami bahwa seseorang itu sangat membutuhkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan motivasi terkait dengan perawatan dirinya gitu ya. Nah, perawat dapat memenuhi kebutuhan harga diri seseorang dengan cara menilai, artinya dengan cara menilai bahwa dia itu ada, bahwa dia itu penting. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan support ya, memberikan support yang besar untuk pasien dan keluarga, bahwa dia mampu, bahwa dia bisa melakukan banyak hal, bahwa dia itu punya banyak kompetensi dan potensi untuk berhasilnya besar misalkan gitu ya. Kita harus memfasilitasi orang-orang yang terdekatnya dia, keluarganya, sehingga pasien itu bisa merasakan bahwa oh ternyata masih banyak orang yang membutuhkan saya gitu. Kemudian dia bisa bangkit. Nah, ini salah satu hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa proses penyembuhan pasien itu tidak hanya dipengaruhi oleh obat, namun secara kondisi berkaitan dengan harga diri ini sangat penting ya. Oke, kita lanjutkan. Tingkat kebutuhan yang berikutnya adalah aktualisasi diri ya. Nah, di mana hal ini merupakan kebutuhan individu untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Nah, proses aktualisasi diri ini
berjalan bersamaan dengan kehidupan ya, bersamaan dengan kehidupan melalui beberapa proses pembelajaran dan stimulasi lingkungan gitu ya. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, maka kita sebagai perawat harus fokus pada kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh klien gitu ya. Nah, beberapa hal yang termasuk artinya manifestasi atau indikator ketika kebutuhan aktualisasi diri ini terpenuhi, maka nanti akan terlihat sosok seseorang pasien dia mampu memecahkan masalahnya sendiri, kemudian dia mudah untuk menerima kehadiran kita, kehadiran orang lain, lalu dia terbuka dengan kondisi dirinya gitu ya. Lalu dia juga komunikatif, artinya dia aktif dalam proses penyembuhannya gitu ya. Nah, selain itu juga tentunya dia menjadi dia yang orang terbuka, bisa menerima kondisi dirinya gitu ya. Lalu terlihat bahwa dia mempunyai motivasi yang tinggi. Nah, ketika ada suatu manifestasi pasien mengalami gangguan aktualisasi diri, dia akan terlihat dia sulit menerima orang lain, termasuk kehadiran kita perawat. Dia sulit untuk mempercayai orang lain, termasuk dalam hal pengobatan misalkan gitu ya. Lalu dari sisi psikologis dia tampak emosi, mempunyai wajah yang tegang. Nah, hal-hal itu menunjukkan terkait dengan gangguan aktualisasi diri pasien, sehingga kita harus memenuhinya. Dalam hal ini kita hadir gitu ya, melakukan suatu pendekatan bagaimana caranya untuk dia bisa percaya dengan kita, lalu kita berikan motivasi untuk dia mempunyai gambaran diri yang artinya gambaran diri yang positif ya, sehingga nanti dengan sendirinya aktualisasi dirinya akan meningkat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini untuk melihatnya memang harus memahami berkaitan dengan apa saja yang bisa dilihat, apa saja yang harus kita tingkatkan sehingga dia mempunyai aktualisasi diri yang positif. Nah, di sini dijelaskan hal itu melibatkan komponen konsep diri gitu ya. Nah, berangkat dari konsep diri yang positif, maka seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang harus dikaji? Salah satunya sejauh mana seseorang bisa memahami berkaitan dengan identitas dirinya, lalu peran dirinya, harga dirinya, ideal dirinya, dan gambaran dirinya gitu ya. Nah, kita kaji apakah seseorang itu bisa mengungkapkan berkaitan dengan identitas dirinya. Siapa dirinya, lalu jenis kelaminnya apa, usianya berapa gitu ya. Ketika seseorang paham berkaitan dengan identitas diri, maka dia akan artinya dia akan mengeksplor atau menunjukkan suatu perilaku dengan menyesuaikan identitasnya gitu ya. Lalu sejauh mana seseorang bisa artinya bisa memahami terpenuhinya peran dengan baik. Salah satu contoh misalkan pasien itu menyadari bahwa dia seorang ibu, maka apa yang dia sampaikan, apakah dia cukup bangga dengan peran seorang ibu dalam rumah tangganya misalkan, atau dia mengungkapkan bahwa dia seorang ibu yang tidak berguna gitu, yang tidak berarti, yang tidak bisa melakukan banyak hal untuk keluarganya. Nah, itu. Lalu selain itu juga apakah dia menyadari bahwa dia punya potensi kemampuan yang besar untuk orang lain, artinya untuk orang lain itu bisa menerima dan bisa mengakuinya misalkan ya. Lalu apakah dia punya batasan penyampaian, artinya batasan ideal diri. Batasan ideal diri, apakah dia punya batasan terkait dengan sesuatu hal yang harus dia capai misalkan gitu ya. Dan apakah dia bisa menggambarkan dirinya berkaitan dengan semuanya ini, dia mampu tidak untuk menggambarkan dirinya yang positif. Nah, ketika konsep diri ini positif, maka di dalam proses
keseharian, maka pasien itu akan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan bagus ya, dengan positif, sehingga akan mempengaruhi terkait dengan kualitas hidup dan berhubungan dengan dengan kondisi kesehatannya dia gitu ya. Nah, berangkat dari sini kita bisa memahami apa yang bisa kita berikan. Nah, ini tentunya itu tadi ya, melibatkan keluarga, lingkungan, masyarakat, teman. Nah, sehingga dia bisa mempunyai gambaran konsep diri yang positif gitu ya. Nah, kita bisa menerima identitas, artinya kita memberikan kesempatan untuk seseorang bisa melakukan perannya dengan baik gitu. Lalu kita menghargai, memberikan reward ya, pujian. Nah, kamu luar biasa, punya banyak potensi, kemampuanmu sangat sempurna misalkan, sangat bagus gitu ya. Nah, pasti kamu bisa berhasil. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat seseorang mempunyai perubahan dalam hal konsep diri itu ya. Ya, di slide ini menggambarkan siapa sih diri kita gitu ya. Nah, sebelum kita menilai atau sebelum kita hadir untuk meningkatkan konsep diri pasien gitu, maka kita harus melihat diri kita ini siapa. Nah, apakah kita bisa menganggap diri kita mampu gitu misalkan ya, apakah siapa diri kita, kalau saya perawat maka saya harus bisa melakukan sesuatu misalkan gitu ya. Nah, saya harus bisa meningkatkan harga diri orang lain. Nah, itu termasuk dalam harga diri kita sendiri, apakah kita mempunyai keyakinan bahwa kita mampu. Nah, jadi gambarkan terlebih dahulu diri kita, gambaran konsep diri kita itu bagaimana. Nah, baru kita bisa melihat orang lain. Nah, itu ya, silakan masing-masing bisa melihat komponen konsep diri masing-masing yang meliputi identitas, lalu peran itu ya, lalu ideal diri, harga diri. Nah, itu semuanya gambaran diri digambarkan terlebih dahulu. Gambarannya bagaimana sehingga kita bisa menyadari bahwa bagaimana sih konsep diri kita. Nah, itu ya. Nanti silahkan digambarkan masing-masing. Nah, demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan konsep kebutuhan dasar manusia menurut Maslow ya. Nah, dalam hierarki Maslow itu sudah tersusun sangat jelas tadi yang sudah saya sampaikan, yang menjadikan landasan kita dalam penentuan intervensi ya, intervensi mana yang harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan klien gitu. Nah, ada pasien yang dirawat, dia mengeluh nyeri. Nah, apa yang harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan Maslow ini? Nah, sehingga kita bisa menentukan intervensi untuk pemenuhan kebutuhannya gitu ya. Nah, tentunya dalam teori Maslow jika sudah dipahami, maka kita akan berperan sebagai perawat secara profesional gitu ya, karena kita paham bahwa kebutuhan itu mempengaruhi terkait dengan proses penyembuhannya gitu. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan dapat meningkatkan resiko terjadi kondisi komplikasi atau kondisi sakit itu tadi ya. Nyerinya sembuh tetapi secara psikologis ternyata cemas berlebihan, pada akhirnya nanti akan menimbulkan gangguan patologis yang lain gitu ya. Nah, lalu misalkan dia sakitnya pusing sembuh, tetapi dia ternyata merasa secara aktualisasi dirinya itu negatif, yang nanti pada akhirnya pusing hanya sembuh ketika sesaat ya, sesaat saat itu aja, tapi dia akan muncul kembali misalkan. Nah, beberapa hal itu ya, jika kita memenuhi semua kebutuhan ini, maka resiko kondisi sakit itu bisa dicegah. Nah, jadi pasien tidak sering bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, karena apa? Karena pemenuhan kebutuhannya belum utuh. Nah, itu ya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan dari referensi hierarki Maslow ini
artinya menjadikan pemahaman kita paham dan kita hadir untuk siap membantu dalam semua pemenuhannya, sehingga kita dapat benar-benar dapat memberikan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan yang optimal gitu ya. Nah, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut sesi diskusi, barangkali mangga silahkan jika ada pertanyaan ya. Saya tutup untuk materi ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.